Perdana Menteri Kamboja Hun Sen hari ini membuka KTT ASEAN di Phnom Penh yang selain dihadiri 10 negara Asia Tenggara, juga para mitra dialog termasuk Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Kami terhubung dengan Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, yang mengawal kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Phnom Penh. Selamat siang, Patsy. Apa isu utama yang akan menjadi sorotan KTT ASEAN dan apa saja fokus Presiden Biden dalam kehadirannya di sini? Ya, Pak, kalau isu lokal regional yang dihadapi ASEAN tentunya yang paling besar dan yang paling akut itu adalah isu kudeta militer di Myanmar dan bagaimana ASEAN ini menghadapinya sebagai kelompok, karena isu ini cukup memecah belah ya para anggota negara-negara ASEAN. Selain itu sejumlah isu yang tadi juga sudah Anda sebut termasuk pemulihan pasca pandemi, ketahanan pangan, perubahan iklim, ketahanan energi juga akan menjadi fokus para pemimpin negara, dan semua ini tentunya diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. Bagi Presiden Biden sendiri, agenda utamanya tentunya adalah untuk menunjukkan kepada negara-negara di ASEAN bahwa Amerika Serikat ini masih berkomitmen untuk menjadi mitra yang baik di tengah persaingan strategis dengan Tiongkok, dan juga upaya Presiden Biden untuk memperluas koalisinya guna mendukung Ukraina dan mengucilkan Rusia di berbagai forum internasional. Nah, jadi isu-isu ini yang akan membayangi berbagai kegiatan di KTT ASEAN ini dan KTT terkait lainnya, termasuk East Asia Summit. Ini adalah KTT Asia Timur, yaitu antara ASEAN dan 8 mitra anggotanya termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Iya, Patsy, lalu bagaimana ASEAN menyikapi persaingan geopolitis antara kekuatan besar Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia? Serta apakah perang di Ukraina semakin mempertajam perbedaan di antara negara-negara ASEAN, Patsy? Ya, ini sebetulnya masalah klasik ya bagi ASEAN yang selalu tidak ingin terjepit di tengah persaingan negara-negara besar, kekuatan besar di kawasan. Dan kali ini pun sama isunya, yaitu di tengah persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan juga pengaruh Rusia di kawasan. Kita tahu bahwa sejumlah negara-negara ASEAN itu memiliki hubungan dagang, hubungan investasi yang sangat tinggi dengan Tiongkok, termasuk Indonesia yang baru saja meresmikan kereta jalur cepat Bandung-Jakarta. Namun negara-negara ini juga bergantung kepada Amerika Serikat guna memberi payung keamanan militer untuk mencegah apabila ada peningkatan aktivitas militer Tiongkok di kawasan, termasuk di Selat Taiwan, di Laut Cina Selatan, dan sebagainya. Nah, di tengah dinamika persaingan ini, para negara-negara di kawasan juga mempertimbangkan peran Rusia sebagai semacam regional balancer, satu lagi kekuatan besar yang harus dipelihara hubungan baiknya di tengah persaingan antara Washington dan Beijing ini. Jadi berbagai dinamika tersebut juga tentunya mempengaruhi sikap ASEAN dalam menghadapi berbagai isu-isu internasional, termasuk sekarang ini yang juga sangat menjadi pertimbangan besar adalah isu invasi Ukraina oleh pihak Rusia. Kita tahu bahwa Presiden Biden akan hadir di KTT ini, sementara Perdana Menteri Li Keqiang juga sudah hadir di sini, dan Rusia diwakili oleh Perdana Menteri Sergei Lavrov seperti yang Anda katakan tadi. Nah, kita lihat bagaimana ketiga pemimpin tersebut dan juga berbagai mitra ASEAN lainnya akan berinteraksi dalam beberapa hari ke depan. Iya, Patsy, dari Phnom Penh, Biden akan melanjutkan lawatan ke Bali untuk mengikuti puncak KTT G20. Apakah persaingan ketiga negara besar ini juga akan dibawa ke forum KTT G20? Ya, kalau Presiden Biden sendiri sebetulnya belum sampai di Phnom Penh, baru sekitar 1-2 jam yang lalu berangkat dari Gedung Putih, mampir dulu ke Mesir, ke Sharm el-Sheikh untuk mengikuti KTT Iklim PBB COP27, baru akan tiba di Phnom Penh hari Sabtu. Jadi sebetulnya saya dan sejumlah wartawan Gedung Putih lain mendahului Presiden Biden, baru kemudian akan bersama-sama dengan Presiden Biden menuju Bali pada hari Senin. Apakah dinamika atau persaingan antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia akan dibawa ke Bali? Sepertinya begitu ya, karena dari awal juga kita sudah melihat bahwa Presiden Joko Widodo itu diberi tekanan yang cukup besar oleh pihak Barat untuk tidak mengundang Rusia dalam KTT G20 di Bali. Namun Presiden Jokowi bersikeras untuk terus mengundang Rusia sebagai anggota G20 dan sebagai jalan tengahnya mengundang Presiden Volodymyr Zelensky meskipun Ukraina bukan merupakan anggota G20. Nah, kita sudah tahu bahwa Presiden Putin tidak akan hadir
dalam KTT G20 secara langsung, barangkali hanya akan mengikuti sesi secara virtual. Presiden Biden akan hadir secara pribadi dan juga diperkirakan Perdana Presiden Tiongkok Xi Jinping juga akan hadir. Nah, ini satu hal yang juga sangat diperhatikan adalah akan adanya pertemuan bilateral antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping, dan sangat besar harapan dari Indonesia sebagai tuan rumah dan juga negara-negara G20 lainnya dan negara di kawasan agar kedua pemimpin ini, Joe Biden dan Xi Jinping, bisa bertemu dan bisa menurunkan tensi yang ada di antara kedua negara tersebut. Jadi kita lihat perkembangannya mulai dari hari Senin, para pemimpin ini akan hadir di Bali dari Phnom Penh, Pak. Baik, kita lihat perkembangannya. Terima kasih Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara untuk informasi Anda.